Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Tausiah Ramadan FITK UIN Sumatera Utara Medan, dimana saja Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam acara Semangat Tausiah Ramadan FITK UIN Sumatera Utara Medan. Di samping itu, mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian, dan kita umatnya mampu banyak-banyak bersolawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pemirsa Semangat Tausiah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang larangan ghibah, larangan menggunjing atau larangan menceritain keburukan orang lain. Pemirsa di mana saja Anda berada, suatu ketika Rasulullah bercengkrama dengan para sahabatnya. Sedang berkumpul, lalu Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, atadaruna mal ghibah? Kalian tahu nggak ghibah itu apa?" Tentu para sahabat tidak menjawab, lalu mereka mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang maha tahu ya Rasulullah. Lalu Rasul menjawab sendiri apa yang beliau tanya. Ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu kau sebut sesuatu tentang yang tidak disukai oleh saudaramu. Artinya ada hal-hal yang tidak disukai oleh saudara kita, sesama muslim tentunya, lalu kita sebutkan itu tidak di hadapan beliau, maka itu yang disebut dengan ghibah. Nah, kemudian para sahabat mengejar terus statementnya Rasulullah SAW ini. Lalu sahabat mengatakan, "Ara'aita in kana fi akhihi ma aqulu ya Rasulullah?" Bagaimana pendapatmu ya Rasul kalau yang kusebut tentang saudaraku itu memang betul-betul ada pada saudara yang kusebut itu? Lalu Rasul mengatakan, "In kana fihi ma taqulu maka faqad irtabta." Jika yang kau sebut itu betul-betul ada pada saudaramu, maka itu yang disebut ghibah, kata Rasul. Tapi wa illam takun fihi faqad bahatta. Tapi kalau tidak benar yang engkau sebut tentang saudaramu itu, berarti Anda telah berdusta atau menuduh saudaramu tentang sesuatu. Dari hadis inilah makanya para ulama mendefinisikan ghibah itu. Misalnya tidak sulit kita melihat definisi-definisi ghibah. Salah satu kitab yang mendefinisikan misalnya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, beliau mengatakan al-ghibah adalah zikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah itu kau sebut saudaramu yang sesama muslim tentang sesuatu yang tak disukainya, meskipun Anda itu benar, walau kunta shadiqan. Jadi dari definisi ini sebenarnya dianggap ghibah itu ya paling tidak menceritakan saudara kita sesama muslim tentang sesuatu yang tidak disenanginya. Yang non muslim itu tidak dianggap ghibah. Makanya kalau kita menceritain orang Yahudi, orang Nasrani tentang sesuatu yang tidak disenanginya, bukan dikategorikan ghibah. Itu tak menjadi persoalan. Nah, kemudian yang kedua, menceritai dianggap ghibah ini ketika kita menceritainya tidak di hadapan yang bersangkutan secara langsung. Justru ketika kita menceritain beliau, yang bersangkutan tidak ada di hadapan kita, ini yang dianggap ghibah. Tapi kalau kita menceritain, menggunjing dia, ceritain beliau tentang sesuatu yang tidak disukainya dan dia ada di hadapan, itu namanya memburuk-burukan, mencaci maki, itu bukan dianggap ghibah. Nah, definisi ini yang harus kita
pegang. Walau kunta shadiqan, ketika kita benar bercerita tentang sesuatu itu, maka itu dianggap ghibah. Tapi ketika kita tidak benar menceritakan sesuatu itu, justru itu dianggap memfitnah. Artinya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita maju itu kena, mundur juga kena. Pesannya kepada kita adalah tidak ada langkah yang terbaik selain daripada tidak menceritain, baik di hadapan dia dan itu valid, maupun di belakang dia dan itu tidak valid. Ghibah itu dilarang. Pemirsa, ceramah atau tausiah tarbiyah FITK Sumatera Utara Medan. Kemudian para ulama mengatakan ghibah itu hukumnya haram. Pada kondisi normal, syariat itu mengatakan ghibah itu haram. Nah, dalilnya itu ayat Al-Quran. Misalnya surah Al-Hujurat ayat 12, potongan ayat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, ila akhiril ayat. Allah mengatakan, janganlah di antara kalian itu saling menggunjing. Itu tidak dibenarkan, diharamkan oleh agama itu. Sampai-sampai dalam ayat itu diilustrasikan, kira-kira apakah kalian itu suka makan bangkai saudaranya yang sudah meninggal? Maka Allah mengatakan, fakarihtumuhu, tentu kalian tidak suka. Saking dilarangnya ghibah oleh Allah, maka Allah membuat ilustrasi, itu orang yang menghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Tentu memakan bangkai itu kita tidak ada yang mau. Secara naluri kita jijik untuk melakukan itu. Seyogianya menghibah itu pun harus jijik, tidak suka kita menghibah. Nah, para ulama mengatakan karena kondisi haram yang seperti itu, hukum haram yang seperti itu, maka itu memiliki konsekuensi secara vertikal kepada Allah, juga secara horizontal kepada sesama manusia. Makanya orang yang menghibah itu sebenarnya dia sudah melanggar hak Allah. Dia juga melanggar haknya manusia. Artinya dua hak di sini yang dilanggar. Hak Allah dilanggar, hak manusia itu dilanggar. Ketika hak Allah dilanggar, maka solusinya bagaimana? Minta ampun kepada Allah. Nah, ketika hak manusia dilanggar, solusinya apa? Ya minta maaf kepada sesama manusia. Maka ghibah ini sebenarnya pelik, menjadi persoalan serius ketika kita melakukannya. Bayangkan kita disuruh minta ampun kepada Allah. Makanya dalam hal inilah para ulama menukil dalam kitab-kitab mereka, bagaimana caranya agar perilaku ghibah, kita sebagai pelaku ghibah itu bisa tidak lagi melakukannya dan minta ampun kepada Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya misalnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, i'lam annal wajiba 'alal mughtab ayyandima wa yatuba wa yata'assaf 'ala ma fa'alahu liyakhruja bihi min haqqillah. Orang yang pelaku ghibah itu mestilah wajib beliau itu menyesal, bertaubat atas apa yang sudah dikerjakannya. Ya gunanya apa? Agar dia keluar dari persoalan karena dia sudah melanggar hak Allah. Maka ketika hak Allah dilanggar, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Makanya secara vertikal itu sudah selesai, pasti Allah ampunin itu. Nah, persoalannya kemudian ketika hak manusia yang dilanggar, maka Imam Al-Ghazali mengatakan la budda minal istihlali in qadara alaihi. Enggak ada lagi cerita, mestilah seseorang itu meminta dihalalkan kepada orang sebagai korban ghibah. Seandainya saya pelaku ghibah, maka korban ghibah itu saya harus minta halal sama beliau, minta dimaafkan atas persoalan saya itu. Nah, ketika itu maka baru selesai persoalan haknya manusia. Hak Allah itu sudah selesai, haknya manusia belum selesai. Maka mestilah, kata Imam Ghazali, minta dihalalkan itu kalau kita mampu untuk melakukan itu. Mampu di sini apa? Misalnya ketika tidak ada efek negatif, konteks negatif, ketika kita mau menjumpai yang bersangkutan, maka lakukan itu. Tapi kalau muncul nanti dampak negatif, misalnya korban ghibah itu akan emosi lalu menghantam kita menjadi baku hantam, seyogianya tidak usah dilakukan itu. Satu. Kemudian in qadara alaih, jika sanggup itu, ini maksud apa? Misalnya ketika korban ghibah itu masih dapat ditemuin, masih hidup orangnya. Persoalannya menjadi pelik ketika korban ghibah itu nggak ditemuin orangnya, dicari kemana-mana nggak diketahui, ditelusuri juga tidak didapatkan. Ternyata ada juga korban ghibah ternyata sudah meninggal dunia. Bagaimana persoalannya?
Maka Imam Al-Ghazali mengatakan kalau begini keadaannya, in kana ghaiban au maitan, kalau korban riba itu sudah tak ditemui lagi atau sudah meninggal dunia, maka solusinya apa? Fayambaghi ayyaktsura lahu al-istighfar wad du'a'u wa yaktsura minal hasanat. Maka bagi si pelaku riba itu ya seyogianya banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada si korban riba itu kepada Allah, minta ampunkan. Kemudian memperbanyak berbuat amal kebaikan. Ini solusi dari persoalan hak-haknya manusia. Makanya pelik persoalan riba, karena solusinya sangat pelik seperti itu. Kemudian pemirsa tausiah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesannya kepada kita adalah larangan riba itu memang betul-betul penting untuk kita perhatikan. Berdosa hukumnya kalau kita melakukan riba, kecuali pada konteks-konteks tertentu yang disampaikan oleh para ulama. Tentu konteks yang disampaikan para ulama ini pun juga tidak lentur, indikator yang sangat ketat oleh para ulama. Intinya bagi kita tidak boleh melakukan riba, terutama di bulan Ramadan ini nantinya. Para ulama membuat itu menjadi salah satu hal ya, salah satu poin yang membatalkan pahala puasa. Ketika para ulama mengupas dalam kitab mereka tentang mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa, maka ulama mengkategorikan itu kepada dua. Yang pertama, ulama bilang ada yang disebut mufattirat, yang membatalkan puasa dan pahalanya. Yang kedua disebut dengan muhbitat, yang membatalkan pahalanya saja, puasanya tidak batal. Nah, kategori yang kedua ini di dalamnya ada terdapat ghibah. Ketika orang yang berbuat ghibah saat beliau tidak puasa, maka dia berdosa, cuma dapat satu konsekuensi. Tetapi ketika dia sedang berpuasa, dia melakukan ghibah, maka dua yang didapatkan. Satu, dia berdosa karena melakukan keharaman. Yang kedua, dia mempengaruhi, artinya puasanya itu, pahala puasanya akan rusak karena pelaku riba itu, karena melakukan riba. Ya boleh jadi pahalanya berkurang, boleh jadi juga pahalanya sama sekali tidak ada, tergantung durasinya dan kadar riba yang dilakukannya. Maka pada bulan Ramadan ini dan di luar Ramadan tentunya tidak boleh kita melakukan riba. Semoga kita bisa meninggalkan perilaku riba ini, karena memang itu perkara yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita melakukan riba, konsekuensinya cukup fatal. Hak Allah kita langgar, hak-haknya manusia pun kita langgar. Ketika pada saat puasa kita melakukan riba, maka pahala puasa kita pun akan terganggu. Semoga bermanfaat dan kita bisa meninggalkan riba ini. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.